Shalom jemaat Tuhan, shalom jemaat yang ada di rumah. Kita semua adalah sahabat-sahabatnya Tuhan, amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan pagi ini. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin Tuhan. Hidup kami biarlah sepenuhnya untuk Tuhan. Hidup yang kupilih, mari nyanyikan saudara. Membuatku berarti, kita berarti dan berharga di mata Tuhan. Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, kami lihat sekeliling kami Tuhan. Kami harus nyatakan kebenaran yang sebenarnya, yang membebaskan umat-Mu Tuhan. karena kuasa-Mu, Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang mari Kau sama. janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, mari saudara, tepuk tangan di atas kepala saudara. Yesus Yesus yang selalu berada di sisi kita. Amin. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah Engkaulah sahabat kami Tuhan. tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selamanya kami mau bersama dengan Tuhan. Sorek-sorek yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur ada satu sukacita dalam hati kami. Kami tahu kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan.
Kau menjadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau dekat dengan kami. Bahkan Engkau lebih dekat daripada baju yang kami pakai. Engkau ada yang bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu apapun saat ini yang kami alami, hari-hari yang kami alami, kami hanya mau berpegang teguh kepadamu Tuhan. Satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami beri hati kami. Kami rindu lebih dekat denganmu Tuhan. Memandang wajahmu, mencari hati Tuhan, memberi hidup hanya bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami Haleluya. 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 Yesus lebih dari segalanya. Hati kami rindu melekat kepadamu Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami. Terus pegang tangan kami Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kami kuat. Hanya bersama dengan Tuhan itu kami mampu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Lebih dari apapun Tuhan, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari segalanya Tuhan, kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah
kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kembali saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus
kami mau sepakat untuk selalu mengikuti rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu sebagaimana doa Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan biarlah lewat kebenaran ini Tuhan, meregulasi hati dan pikiran kami. Kami ada di tempat ini bukannya sekedar beribadah Tuhan. Tetapi kami rindu Tuhan, bahwa ibadah ini mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami rindu setiap perjumpaan-perjumpaan kami di tempat ini Tuhan. Itu membawa sebuah perubahan di dalam hidup kami. Kami tidak membutuhkan seorang pengkhotbah yang hebat. Tetapi kami butuhkan setiap firman yang mengubah hidup kami. Kami tidak membutuhkan firman yang bagus. Tetapi apa artinya tidak menyentuh sampai manusia roh kami. Tetapi hamba percaya di mana ada otoritas kerajaan, maka kebenaran itu akan memulihkan kehidupan kami. Sehingga ibadah kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Urapi hamba-Mu. Apa yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan, sampaikan bagi kami. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang mungkin belum berubah. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengikuti jalan-Mu, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran ini dalam Kejadian 27 ayat 28 sampai yang ke-29. Nah, saya akan melepaskan sebuah firman nubuatan saat ini. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Katakan amin. Nah, saya ingin melepaskan kebenaran ini, nubuatan ini saudara. Dan saya percaya bahwa Alkitab berkata bahwa firman itu adalah nubuatan yang terbesar. Ada amin? Kalau kita meresponinya, kita menanggapinya, kita meresponi dengan benar, maka itu akan menjadi sebuah realita dalam hidupmu. Nah, Kejadian 27, 28 sampai 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit terus, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Itu 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang akan mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Katakan amin. Nah saudara, saya percaya saudara ini akan menjadi sebuah realita dalam hidup kita ketika kita mempercayai firman. Ketika kita meresponi setiap firman saudara. Nah sekarang bagaimana supaya berkat yang terbaik yang dilepaskan hari ini, bagaimana Tuhan akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang terbaik itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana supaya berkat yang terbaik dari surga itu bisa menjadi sebuah realita dalam hidup kita? Tentu dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menyiapkan wadahnya. Katakan wadahnya. Saya tidak mendengar suara pagi hari ini. Katakan wadahnya. Katakan kirbatnya. Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Mari kita lihat bersama-sama. Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 38. Ya. Dikatakan di sana, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan menggoyahkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah dari sinilah kita lihat saudara. Ya ketika Allah ingin melepaskan berkatnya bagi kita sekalipun di situasi yang tidak memungkinkan. Ternyata Tuhan mencari sebuah wadah. Tuhan mencari wadah atau kirbat. Nah tentu di sini bicara kenapa Allah ingin mencurahkan anggur yang terbaik. Nah anggur itu bicara apa? Sukacita, blessing, anointing. Itu bicara tentang pengurapan. Anggur juga bicara sebuah lawatan yang akan terjadi yang kita nantikan hari-hari ini. Saudara,
Makanya saya katakan tadi, untuk bisa menampung janji-janji yang hebat itu, embun yang turun dari langit, tanah-tanah yang gemuk di bumi ini, serta gandum, serta anggur berlimpah-limpah itu, maka Tuhan perlu menaruh anggurnya di hati yang baik. Kirbak itu bicara hati. Ada amin saudara. Nah hari ini saya mau bicara tentang persoalan hati. Amsal 4 ayat 23 tunjukkan ayat ini. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Amin. Bicara hati mungkin merupakan satu hal yang simpel, yang sederhana. Tetapi ini merupakan fondasi dari seluruh pelayanan, dari seluruh perjalanan kekristenan kita. Sekali lagi saya mau katakan, bicara hati mungkin untuk kebanyakan orang itu adalah hal yang biasa, adalah hal yang sederhana. Tetapi ini merupakan sebuah fondasi dari seluruh perjalanan kekristenan kita. Melupakan faktor ini sama halnya Anda gagal menjadi Kristen. Melupakan faktor ini sama halnya Anda gagal untuk bertumbuh. Melupakan faktor ini sama halnya Anda gagal untuk menerima semua berkat yang terbaik dari sorga. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu ketahuilah bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Lihat kiri kanan. Oh jangan. Lihat hati kita. Hatimu, katakan amin. Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan sedang mengurus dengan hatimu lebih dari apapun. Ya. Karena disitulah segala yang terbaik dari sorga dimulai. Ada amin. Nah tema gereja kita di bulan ini tentang bagaimana kita harus menjadi dampak. Saudara, nah tetapi dengar baik, segala sesuatu yang terjadi, apa yang kita lakukan, semuanya itu ternyata kita berkatakan dimulai dari hati kita. Wow, saya suka kata-kata ini. Sayangnya dengar baik saudara. Sayangnya hari-hari ini gereja banyak membenahi acara. Gereja banyak membenahi program-program. Gereja banyak membenahi mimbar-mimbar, tidak salah. Tetapi saya harus katakan pagi hari ini kepada kita. Gereja seringkali lupa faktor yang utama adalah membenahi hati. Renungkan kembali kata-kata ini. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali yang kita ubah apa yang natural, apa yang kelihatan. Tetapi saya mau beritahu hari ini, Allah lebih tertarik kepada hati kita, katakan amin. Tidak salah kita membenahi acara, tidak salah kita membenahi program yang ada, tidak salah kita membenahi mimbar-mimbar yang ada. Tetapi dengar baik, Allah lebih tertarik kepada hati kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Gereja lupa membenahi hati. Saya berdoa gereja Petra di tempat ini sedang berurusan dengan hati. Saya berdoa dan Tuhan taruh kata-kata ini dalam hidup saya. Sebab ukuran pertumbuhan gereja dan seluruh terobosan kekristenan adalah soal hati. Bukan seberapa besar gedungnya, bukan seberapa besar jemaatnya. Bahkan saya mau katakan begini, ada gereja yang besar tapi yang dia kumpulkan bayi-bayi rohani. Itu tidak menjadi ukuran saudara. Pengejaran-pengejaran yang bersifat hanya untuk kepentingan pribadi bagi kerajaan Allah itu harusnya punah. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan bahwa ukuran terobosan, ukuran pertumbuhan seseorang, saya bicara gereja bukan hanya bangunan, tetapi bicara hidup kita. Ukuran dari semua yang terjadi dari sorga kepada hidup kita, itu dimulai dari hati. Haleluya. Dari hati saudara. Ini banyak orang lupakan ini. Gereja sibuk untuk membenahi banyak hal. Tapi gereja lupa untuk membenahi hatinya. Saudara, sekali lagi ukuran pertumbuhan gereja bukan terletak kepada apa yang kita lakukan. Program yang baik bukan acara yang heboh. Bukan gedung yang indah. No. Ukuran harus kembali kepada apa yang Allah ukur. Hari-hari ini adalah persoalan hatimu, kata Tuhan. Saya pikir ini hal yang serius saudara. Saya kalau ketemu orangnya kelihatan wow. Tapi saya kalau di atas mimbar itu seperti singa saudara. Karena saya tahu roh Tuhan ada dalam hidup saya.
kita harus kembali kepada persoalan hati kita. Hatimu kunci dari apapun, kata Tuhan. Kalau kita berpikir pertumbuhan gereja tergantung program acara, tergantung kepada pengkhotbah, itu keliru. Ternyata rahasia dari semua yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kita itu tergantung kepada hati kita. Nah, dari kita kembali kepada Amsal 4 ayat 23 tadi dikatakan, disinilah kita mengerti, jagalah hatimu, kata Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar apa? Kehidupan. Nah, dalam terjemahan aslinya saya suka kata-kata ini. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, jagalah hatimu lebih. Jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Katakan amin. Itu kata lebih tepat, saudara. Jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Kalau kebanyakan orang tidak. Dia jaga apapun kecuali hatinya. Dia gak jaga. Saya sedang melepaskan firman kerajaan. Ini firman api, firman Palu. Saya ada di kota Palu. Wow, ini menghancurkan, membentuk, membuka, membongkar segala sesuatu supaya kita sadar. Tuhan berkata, jagalah hatimu lebih dari apapun. Kebanyakan orang balik, dia jaga apapun kecuali hatinya. Mari renungkan baik. Ini firman Tuhan dalam bahasa aslinya, ini keren sekali, saudara. Jagalah hatimu lebih dari apapun. Keberhasilan kita dalam menjaga hati itu menentukan terobosan hidup kita. Keberhasilan dalam menjaga hati itu menentukan pertumbuhan rohani kita. Bukan sekedar pengetahuan, tapi sebuah perubahan. Saya akan bicara di terakhir. Nah, mengapa hati itu harus dijaga, saudara? Yang pertama, karena hati adalah tempat di mana benih Allah itu ditaburkan. Ada amin, saudara? Karena hati adalah tempat di mana benih ilahi, apa yang supranatural, apa yang spiritual itu yang dari sorga itu diberikan. Itu di hati kita. 1 Petrus 1 ayat 23. Tunjukkan ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, perhatikan baik. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita mewarisi benih yang lama. Roh Adam yang sudah jatuh, yang sudah gagal, yang sudah tercemar oleh dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, realitanya adalah begini. Kita tidak lagi mewarisi roh Adam yang sudah jatuh itu. Tetapi roh kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Makanya saya sering kali ucapkan kata-kata ini. Seandainya kalau Yesus lahir di bumi ini karena hubungan suami istri, Maria dan Yusuf, maka Yesus tidak layak ada di salib. Karena benih Adam juga akan turun di dalam hidupnya. Katakan amin. Tetapi karena Yesus itu berasal dari sorga, benih, bahkan dia itu Allah sendiri. Dia tidak tersentuh oleh dosa. Dan Alkitab berkata, ketika kita menerima dia, kita mewarisi roh yang baru. Itulah roh Kristus, katakan amin. Roh yang tidak terkalahkan. Pertanyaan saya sederhana, roh apa yang ada dalam kita? Apakah kita masih mewarisi terus roh Adam dalam hidup kita, roh yang gagal? Atau kita memiliki roh pemenang itu? Itulah roh Kristus. Halo, saudara dikasihi Tuhan. Kita dilahirkan dari benih yang berasal dari sorga. Itulah Kristus, itulah firman Allah itu. Yohanes 1 ayat 1, nanti saudara baca ayat itu sudah terkenal sekali. Bahwa dia adalah firman, itu telah menjadi manusia. Itu jelas. Nah, kenapa hati harus dijaga? Karena dari situ mengalir kehidupan. Artinya apa? Bicara pertumbuhan. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut. Kita didesain sehebat itu, saudara. Sehingga dunia tidak bisa menggoyahkan kita, membuat kita jadi takut. Why? Karena memang kita didesain untuk hidup oleh karena firman. Bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia ini. Kalau kekristenan kita masih tergantung kepada apa kata orang, apa kata dunia,
Sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita itu dipertanyakan, saudara. Ya saudara dikasih Tuhan. Tuhan mengendaki agar benih Allah itu bertumbuh dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17 ayat-ayat yang mendasar ini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Satu ketika saya dipertemukan dengan para pelayan. Saya cuma katakan ini, kata-kata yang sederhana tapi itu sangat menusuk hati setiap pelayan-pelayan pada hadir itu. Saya bilang begini, bagaimana mungkin kau seorang pemimpin, engkau tidak mencintai firman Allah? Bagaimana mungkin kau seorang pemimpin, engkau tidak suka mendengar firman? Bagaimana mungkin kau seorang pemimpin, engkau tidak tahan untuk mendengar firman? Seharusnya bagi kita, firman itu adalah makanan untuk rohani kita. Kalau saja kita, mungkin selesai ini kita akan makan. Itu sebuah kebutuhan, itu sebuah natural yang harus terjadi. Seharusnya juga itu terjadi dalam kehidupan rohani kita, katakan amin. Ya, mengapa hati itu perlu dijaga? Karena hati adalah tempat di mana benih Allah itu ditaburkan. Artinya, kita harus bertumbuh. Katakan kita harus bertumbuh. Oh, Pak mau bertumbuh Pak, masa begini Pak, bagaimana Pak? Justru Tuhan pakai masalah. Supaya kita di situ kita bertumbuh menjadi kuat. Saudara, sekali lagi saya mau katakan ini. Kata-kata statement ini saya lepaskan. Masalah persoalan tidak membuat kita bertumbuh. Masalah persoalan yang datang kepada kita menguji apa yang kita bangun selama ini dalam hidup kita. Kalau kita makan firman, roh kita akan jadi kuat. Roh kita akan bertumbuh jadi kuat. Ada amin saudara. Ada banyak orang bilang masalah persoalan kita bertumbuh, tidak. Yang membuat kita bertumbuh adalah persoalan makan. Saya mau tanya, Pak Pendeta yang di depan saudara jadi gemuk begini, walaupun gak tinggi-tinggi saudara. Itu persoalan apa? Makan. Bagaimana tiap hari Pak Firdi bahas saya makan terus? Saya bilang, Pak janganlah, malam sudah cukup. Jangan Pak, ini nanti di Makassar baru puasa. Ini cuma bercanda saudara. Tapi saya mau katakan begini. Saya bisa ada hari ini karena persoalan makan. Ada amin saudara. Kalau kita bisa jadi kuat, bukan karena masalah, bukan karena keadaan. Tetapi persoalan apa yang kau makan. Kalau engkau makan berita dunia ini, keadaan dunia ini yang membuat engkau cemah. Aduh di sana mati, aduh di sini. Maka seperti itulah hidupmu. Tapi kalau engkau makan firman Allah, engkau akan menjadi kuat, engkau akan menjadi strong, katakan amin. Haleluya, saya begitu bergelora pagi hari ini. Bahkan bukan hanya pagi hari, hari-hari selalu harus bergelora. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah ternyata selain benih ilahi yang kita terima dari Tuhan, ternyata juga faktor hati juga menentukan benih itu bertumbuh. Bukan persoalan pengkhotbahnya yang hebat, tapi juga ditentukan juga bagaimana sikap hati kita itu juga menentukan kehidupan kita. Makanya saya saudara, kami punya tugas di Makassar, siapapun yang berkhotbah, saya selalu belajar menghargai mereka. Sekalipun umur pelayanan saya lebih jauh daripada mereka, tapi selalu saya menempatkan diri saya ketika saya duduk seperti Anda. Tuhan berbicaralah dalam hidupku. Siap makan kebenaran. Itu orang-orang yang haus saudara. Orang yang punya sikap hati yang seharusnya seperti itu. Saudara dikasih Tuhan. Saya sudah katakan di awal khotbah tadi. Bahwa Tuhan akan melepaskan berkat yang terbaik bagi kita. Di tengah-tengah masa sulit ini. Tetapi di mana dia menemukan ada hati yang siap. Ada kirbat yang baru. Jangan sampai kita masih bawa hati yang lama pagi hari ini. Saya berdoa, saya mau melihat hari ini. Tunggu dulu, saya mau teropong dulu. Jangan sampai ada hati-hati yang lama. Di luar kelihatannya agamawi, rohani, semua haleluya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Jangan sampai kita masih mempertahankan sikap yang lama. Tahu enggak Nokia dulu? Itu satu smart handphone yang sangat di zaman itu sangat luar biasa. Dia naik begitu cepat. Terkenal di mana-mana. Tetapi di tengah-tengah kesuksesannya dia puas dengan semua itu.
Padahal di samping lain ada lawan kompetitornya semua yang ada saat itu juga berubah. Muncul Android, saudara. Dan mulai ketika itu nama Nokia ini mulai merosot. Saya mau beritahu begini. Orang yang tidak mau berubah. Wah, kenapa saya ngomong ini ya? Harusnya di poin yang ketiga, tapi gak apa-apa. Itu dia akan punah. Orang yang tetap bertahan dengan cara yang lama. Lambat kelamaan dia akan punah. Tetapi kalau kita terus bergerak, nah dalam arti begini. Kita harus bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan, katakan amin. Kairosnya Allah. Alkitab berkata jangan bergerak dalam, saya kemarin bicara dalam ibadah pemuda, jangan bergerak pergerakan yang mati, dead move. Ibadah-ibadah, pelayan-pelayan tapi mati. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Benci tetap benci, dosa tetap dosa. Dengar baik-baik pelayan di tempat ini. Itu pergerakan yang mati. Atau pergerakan past move. Pergerakan masa lampau. Yang kita cerita semua masa lampau kita. Tetapi Tuhan tanya bagaimana hari ini. Ada amin. Nah jelas sekali saudara bahwa di sini kita melihat kita harus berubah. Kita harus bergerak. Kita harus bertumbuh. Saudara saya tidak punya waktu panjang ini. Tetapi kita tahu dalam Alkitab dalam Lukas 8 ayat 12. Saudara baca di rumah saja bagaimana ada 4 jenis tanah hati. Saudara baca di rumah itu menjadi perenungan bagi kita. Tetapi hati yang tanah hati yang baik. Maka benih itu bertumbuh saudara. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir di tempat ini. Tidak ditemukan sebagai tanah hati yang pertama, kedua dan yang ketiga. Di pinggir jalan berbatu-batu, bersemak duri. Dijauhkan itu daripada kita. Saudara, pertanyaan saya sebenarnya sederhana pagi hari ini. Apakah kita sudah siapkan yang baru itu? Kirbat. Ya, yang baru itulah hati kita. Di mana anggur itu disukacita, blessing, anointing, lawatan Tuhan dilepaskan. Pagi hari dan kehidupan kita. Sudah siap? Halo? Yang kedua saudara. Kenapa hati itu perlu dijaga? Karena hati adalah tempat di mana segala sesuatu diukur. Dengar baik. Bukan pelayanan kita. Bukan aktivitas kita. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan persoalan hati adalah tempat di mana segala sesuatu itu diukur. Apakah itu pelayanan kita, apakah itu doa kita, apakah itu ketaatan kita, apakah itu perbuatan baik. Segala sesuatu yang terpancar itu dimulai diukur dari hati. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Tunjukkan ayat ini. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan sambil melihat Eliab, lalu berpikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Apa yang Eliab lihat natural. Badannya besar, tinggi. Wow. Makanya kalau Tuhan pakai ukuran ini, saya tidak pernah masuk hitungan sampai hari ini. Benar saudara. Kalau Tuhan pakai ukurannya Eliab, saya mungkin sampai hari ini tidak terpilih. Orangnya tinggi besar. Wow. Prajurit. Tetapi Alkitab berkata apa? Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, ketika Tuhan ingin memakai seseorang. Yang Tuhan lihat bukan talentanya, hatinya. Ini kebanyakan gereja salah. Ya saya berdoa di tempat ini ketika kita memilih seorang pelayan. Jangan kita lihat apa yang di luar. Lihat hatinya. Pak bagaimana caranya? Nanti kita akan tunjukkan. Saya diberikan ahli untuk melihat hati saudara. Enggak. Tuhan saudara. Nah saudara. Seharusnya gereja harus melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kadang-kala ketika kita memilih seseorang seringkali yang di pertama yang pikiran kita adalah begini. Apa yang orang ini bisa buat? Apa yang bisa menguntungkan orang ini bagi saya? Itu manusia. Dia melupakan faktor yang utama adalah hati. Tuhan melihat hati saudara secara ciri-ciri seorang prajurit. Cocoklah Eliab. Tapi Tuhan melihat hati. Saya berdoa pagi hari ini. Supaya setiap kita di tempat ini bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Katakan amin. Saudara,
dengar pelan-pelan di tempat ini. Tuhan melihat hatimu dulu dibanding apa yang kau lakukan. Apa yang engkau buat. Sebab pelayanan tidak menjamin kalau selama kita punya hati, kita punya kirbat masih lama. Itu tidak akan berkenan, tidak menarik hati Tuhan dalam hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Ada amin. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk itulah saya berdiri di tempat ini. Di dalam nama Yesus menyampaikan firman kerajaan ini. Meng-cleansing kita, membersihkan kita, mengosongkan diri kita. Sehingga firman itu mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, jadi jelas. Yang pertama, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena disitulah tempat di mana benih ilahi apa yang dari sorga itu diberikan. Yang kedua, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena dari hati segala sesuatu itu diukur. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena hati adalah tempat di mana kehidupan itu dialirkan. Oh, keren kata-kata ini. Tidak ada kehidupan yang terpancar. Ya, tubuh nyaris mati, keuangan mati, hubungan suami istri atau sesama mati, bisnis mati. Apa yang dikatakan penuh kata-kata kematian. Itu ngeri, saudara. Kualitas hidup Anda sangat dipengaruhi oleh kualitas hatimu, kata Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan. Tahu enggak bagaimana cara melihat apa yang ada di hati orang itu? Di dalam pelayanan kami ketika kami sharing. Kalau orang itu terbanyak bicara tentang kecewa, sebenarnya hatinya kecewa. Dari apa yang dia katakan itu terpancar dari hati. Mudah, saudara. Ketika kita berjumpa dengan orang, apa yang dalam hatinya? Kalau dia bicara uang yang di hatinya. Sekali lagi, kalau bicara itu bukan berarti salah. Tapi kalau itu saja di ngomong setiap hari, itu menunjukkan apa yang ada di hatinya. Mudah kan? Mudah. Itu cara tentu membuat kita melihat siapa orang ini sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Efesus 4:29 berkata ayat terakhir ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Perkataan kotor itu bukan begini. Oh, enggak perlu dicontohi ya. Enggak perlu, memang enggak perlu, Pak ya. Wah, Pak Denny ini ya. Ya untung saya sadar juga ya. Dan memang tidak pernah saya ucapkan sih. Enggak pernah. Sejak saya bertobat saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu. Tapi bukan hanya itu saja. Perkataan kotor artinya begini. Perkataan yang tidak membangun manusia rohani kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dan di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya rindu supaya di mana saya ada orang-orang yang mendengar itu memperoleh kasih karunia. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 11. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, perkataannya. Why? Karena apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Terpancar kehidupan. Apa yang menentukan di hatimu? Kalau hatimu jahat, maka yang terpancar adalah kejahatan. Tetapi jika hatimu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan, maka yang terpancar dalam hidupmu adalah kata-kata yang membangun. Kalau kau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus, kata menipu ini bukannya sekedar berbohong, tetapi memanipulasi. Itu yang iblis lakukan. Tuhan sudah berfirman, dia pakai firman itu untuk merubah. Tuhan berkata, jangan kamu makan buah yang ada di taman ini, pohon yang baik dan yang jahat, kecuali semua boleh kamu makan, tetapi kecuali pohon yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis mengambil alih firman itu dan mengubahnya, saudara. Itulah kelecehan iblis. Bukankah Tuhan berkata semua yang di pohon ini tidak boleh kamu makan kecuali pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kadang-kala kita orang Kristen begitu. Tuhan sudah bicara hidupmu karena percaya. Tapi waktu kita terima, kita regu. Iblis berusaha untuk merubah lagi. Ya memang. Tapi kan mana cuma percaya-percaya saja.
Itu orang-orang begitu. Sebenarnya iblis sudah berhasil untuk memanipulasi cara berpikir dia. Memang kita harus iman. Masa cuma iman tidak bekerja? Hei, kalau kita mengerti firman ini, Alkitab berkata berdoa dan bekerja. Nah, kalau kita punya cara berpikir seperti itu yang saya bilang tadi, ya, menipu. Kita memberikan iblis memutar balik semua kebenaran itu. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku. Saya tutup dengan kata-kata Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya bahasa roh. Bukan gemetar-gemetar. Hei. Saya juga lakukan. Saya juga alami itu. Tapi bukan itu intinya. Roh Tuhan ada padaku. Apa buktinya? Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Nah, ternyata salah satu tanda orang yang diurapi itu. Menyampaikan kabar baik. Oh, kemarin saya dengar khotbahnya Pak Dedi ya. Injil. Itu berita sukacita. Kita harus bawa berita itu. Dengar baik, kita harus menjadi suara Tuhan hari-hari ini. Untuk memperdengarkan firman Allah kepada dunia ini. Apapun dunia katakan, hei gereja Tuhan harus bangkit. Untuk memperdengarkan suara Tuhan, katakan amin. Untuk membangun manusia kita. Amazing. Saya begitu terkagum dengan Tuhan. Dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu jelas saudara. Kata-kata ini kau diuraikan, wow luas sekali. Tapi dengar baik hari ini. Pastikan hari ini kita datang membawa hati yang baru. Atau mungkin kau datang dengan hati yang lama. Pastikan pagi hari ini. Ubah hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku. Ada amin. Sehingga kasih karunia Allah turun. Bagi kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Oh Rabasyaka Takaraba. Hurai nama Syaka Rabataka. Tuhan dengarlah seruan hati kami Tuhan. Bapa di sorga dengarlah seruan kami. Pulihkan gereja ini. Pulihkan kehidupan kami. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan pelayanan kami. Itu kami butuh hari-hari ini. Tentu itu dimulai dari hati. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Katakan dengan iman. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Nyanyikan dan renungkan kata-kata ini. Jadi doa kita. Lewat lembah kekelaman. Apapun yang terjadi, Allah tidak menentukan kau tinggal dalam lembah kekelaman, tapi lewati lembah itu. Sebab Dia menyertai engkau. Jangan tinggal dalam lembah kekelaman, tetapi lewati semua itu bersama Tuhan. Rohku amin. Bekerja selalu. Haleluya. Untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Haleluya. Bersama-Mu Bapa. Katakan sekali lagi lagu ini, nyanyikan dengan iman. Oh Bapakah Tuhan, Engkau mendengar, Engkau mengetahui apa yang sedang kami alami hari-hari. Engkau mengasihi kami. Roh Kudus selawat kami pagi hari ini. Oh, Kau lepas
apapun keadaan, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Mengerti apa yang Tuhan mau, itulah membenahi hati kita. Lewat lembah kelam, Allah tidak merancangkan kita tinggal dalam lembah kelam, tapi kita harus melewati semua itu. Sebab Dia menyertai kita. Haleluya. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mari angkat tanganmu, katakan mengalir kuasa. Yes. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Sikila bala basaka di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, lebih lagi kami serukan dengan iman, dengan hati yang sungguh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Bapa kekal mulia, Bapa di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, kami menyembah, kami kembalikan segala puji hormat bagimu. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak. Tuhan melihat hati kita pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah ibadah ini bukan ibadah natural, bukannya sekedar kekaguman kepada firman, tetapi kami mau mengalami terobosan dalam rohani kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Mari angkat tanganmu, hanya Dia yang layak. Biarlah semua kita kembalikan hanya kepada Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, menyingkapkan, membuka setiap belenggu-belenggu, membebaskan kami. Mari datang kepada Tuhan. Lihat hatimu, lihat hatimu. Sebab hatimu menjadi ukuran terobosan dalam hidupmu. Bukan apa yang di luar, apa yang terjadi, tetapi
Tetapi hatimu menentukan. Ketika hatimu benar, engkau kuat. Apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun masalah yang kau hadapi. Sakarabalabalabataka. Lawat kami, pulihkan kami. Sakarabakataka. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa Yesus, Roh Kudus, Engkau sudah berbicara, tunjukkanlah jalan-jalan-Mu bagi kami. Dan pagi ini Engkau menunjukkan Tuhan Allah yang paling sering dilupakan oleh banyak orang. Itulah persoalan hati. Bapa, jamah setiap kami di tempat ini. Karena kebenaran-Mu menyingkapkan apa yang tersembunyi. Kalau kita datang dengan hati yang lama, katakan Tuhan ampuni kami. Hari ini Tuhan, aku berikan hidupku, ubah hatiku. Saya belajar taat dengan Roh Kudus, Dia sedang berurusan dengan hidup. Jangan batasi Dia. Pastikan sebelum kau tinggalkan tempat ini, engkau dipulihkan, kata Tuhan. Pastikan sebelum engkau tinggal di tempat ini, engkau menerima apa yang terbaik dari surga, all spiritual blessing. Anggur yang terbaik. Tanah-tanah yang gemuk di bumi itu bicara tentang fasilitas yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Tetapi sebelumnya benahi hatimu, kata Tuhan. Kalau ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kebencian, ada keterlukaan, Tuhan sembuhkan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tidak akurat dengan firman-Mu. Karena kami tidak terhubung dengan benar. Sehingga iblis merusak hati kami. Pastikan akui di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku, maka Allah yang setia dengan adil, Dia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau. Mari saya mau berdoa hari ini. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari saudara. Oh, urapan Tuhan, kuasa Tuhan sedang turun di tempat ini. Berkat yang terbaik. Mari terima dalam nama Yesus pemulihan, kesembuhan, mujizat. Oh, terima dalam nama Yesus. Terima pemulihan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Open heaven, surga terbuka. Turun di kerajaan berkat Allah dalam hidupmu, atas keluargamu, atas apapun yang kau lakukan. Sakarabarabaka. Yes. Semua terbebas, terlepas. Lepas. Lepas dalam nama Yesus. Urai kata saka barata saka. Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kami belajar untuk menghormati kekudusan-Mu. Tidak ada pun yang tersembunyi Tuhan. Kebenaran manusia tidak ada akhirnya. Bagaikan Hawa menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Tetapi Yesus datang, ada korban, ada darah yang dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Kami percaya hari ini kami sembuh Tuhan, kami dipulihkan.
Terus bergerak dalam hidup kami, terus tuntun kami sampai kami benar-benar Tuhan ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Berkati gereja ini, berkati umat-Mu. Hamba percaya pemulihan terjadi hari ini. Jagalah hatimu. Dalam segala kewaspadaan kan disitulah terpancar kehidupan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Biarlah berkat all spiritual blessing dari surga. Semua yang terbaik turun atas kehidupan kita. Turun atas keluarga kita. Turun atas anak-anak kita. Turun atas gereja kita. Turun atas pekerjaan sekolah kuliah kita. Turun atas kota kita Palu. Turun atas bangsa kita Indonesia. Dan pergilah kata Tuhan dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya yang sudah dipulihkan Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.